Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak yang tetap sehat, tetap semangat. Kita belajar lagi di pembelajaran kedua tema tentang sumber energi. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar bahwa sumber energi terbesar di muka bumi adalah matahari. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bahwa selain matahari ada banyak sumber energi yang ada di bumi. Ya. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu dulu dengan lagu berjudul Menanam Jagung. Ya. Baik, dengarkan dulu ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu ya. Lagu Menanam Jagung ya, ini dari karyanya Ibu Sud. Nah, dari lagu tersebut kita akan melihat ada tinggi rendah nada ya. Apa itu tinggi rendah nada? Perhatikan. Ini adalah notasi nada do re mi fa sol la si do ya. Nah, kalau yang titiknya di bawah ini berarti nadanya rendah. Kalau yang tidak ada tanda titiknya berarti nada sedang. Kalau yang tanda titiknya di atas seperti ini berarti nada tinggi. Jadi semakin ke kanan ini semakin tinggi nadanya ya. Lalu ada birama lagu. Tadi birama lagu misalkan 4/4. Artinya satu birama terdapat 4 ketukan dan satu ketukannya bernilai 1/4. Tanda seperti ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Ya. Nah, dari lagu tersebut kita dapat mengetahui bahwa jagung dapat tumbuh karena jagung tersebut mendapatkan air. Ya. Dan air ini merupakan juga salah satu sumber energi, yaitu energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Jadi ada pembangkit listrik namanya PLTA. PLTA ini pembangkit listrik tenaga air. Jadi dia dengan menggunakan air terjun, ya, air terjunnya akan memutar kincir air, lalu di tengahnya ada poros yang akan ikut berputar, lalu dia memutar turbin, ya, dan akan membangkitkan listrik pada generatornya. Di generator itu ada magnet, ya, magnet yang diputar akan menghasilkan listrik. Itu adalah prinsip kerja dari PLTA, ya. Nah, ini contoh yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Air sangat penting, ya, untuk minum, kemudian ada yang digunakan untuk mandi,
mungkin nanti untuk menyiram bunga, mencuci kendaraan, ya, dan lain sebagainya. Tanpa air tidak akan ada kehidupan, ya. Jadi penting sekali air ini, kita harus menjaganya dengan baik. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, perhatikan ada dua buah gambar. Gambar yang sebelah kiri, yang A, ini warga sedang membersihkan sungai. Nah, ya, bergotong royong. Di sungainya banyak sampah, banyak kotoran, ya, diambil kemudian dibersihkan. Yang B, anak sedang menutup keran ketika air di baknya telah penuh. Ya, ini adalah contoh sikap yang baik dari warga dan anak-anak dalam memelihara air. Nah, sekarang ada yang namanya hak. Ya, nanti anak-anak ditulis ya, contoh hak dan yang bukan contoh hak dan apa arti hak, ya. Dari kegiatan ini apa yang hak, mana yang kewajiban, ya, mana yang hak, mana yang kewajiban. Nah, ini yang kewajiban. Nanti ditulis ya, apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, sekarang Pak Yoga jelaskan dulu. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Jadi sudah bawaan lahir, sejak manusia lahir itu sudah memiliki banyak hak, ya. Jadi sudah bawaannya, ya, sudah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa bahwa manusia itu memiliki hak. Hak untuk hidup, hak untuk memiliki tempat tinggal yang baik, hak untuk bisa menikmati pendidikan, menikmati tempat hidup yang nyaman, ya, hak untuk rasa aman, hak untuk bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu adalah hak. Hak ini wajib kita terima, harus kita terima. Kalau kita tidak menerima hak kita, berarti ada sebuah ketidakadilan di sana. Lalu ada kewajiban. Selain hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan, ya. Harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kalau kita hanya menuntut hak saja tapi tidak melaksanakan kewajiban, itu namanya zolim, ya. Tapi kalau kita terus melaksanakan kewajiban namun kita tidak menerima hak kita, itu juga zolim, ya. Jadi harus seimbang. Kewajiban kita laksanakan, lalu hak kita peroleh. Contoh, kewajiban anak-anak adalah untuk membantu orang tua di rumah, ya. Kegiatan di rumah banyak sekali, anak-anak bisa membantu mencuci piring, membantu menyapu halaman, menyiram tanaman, dan lain-lain sebagainya. Lalu anak-anak juga berhak mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan kebutuhan untuk belajarnya, ya. Itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dari kegiatan ini tentu kita bisa membedakan, ya. Membersihkan sungai termasuk kewajiban, ya, karena kita bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan sungai. Hak kita tentunya mendapatkan air bersih, ya, dari kewajiban yang dilaksanakan tadi. Kemudian menutup keran. Ini juga termasuk kewajiban, ya. Setelah kita mendapatkan hak kita yaitu air bersih untuk minum, untuk mandi dan lain sebagainya, mencuci, ya. Kita juga wajib untuk menjaga kelestariannya. Ketika sudah selesai ditutup kerannya supaya tidak boros, ya, tidak menghabiskan air secara sia-sia. Itu adalah hak dan kewajiban. Nah, di sini ada gambar-gambar, lihat ya. Ada gambar 1, gambar 2. Lalu dibuat pertanyaan, ya. Lihat nih gambar 1, airnya sampai luber, tumpah-tumpah. Dia sedang nyikat gigi, tidak sadar kerannya nyala terus sampai parah nih ya, sampai terendam kakinya, apa sampai nggak kerasa ya saking konsentrasinya gosok gigi. Tapi ini
perbuatan yang tidak baik. Lalu yang sebelah kanan nih ya, sedang mencuci piring. Nanti dibuat pertanyaan ya. Pertanyaannya contoh ini, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Apa yang sebaiknya dia lakukan ya dari gambar ini. Ya. Nah, ini ya. Jadi jelas ya perbedaannya antara hak dan kewajiban. Nah, ini di penaksiran, nanti kita khusus untuk matematika. Nah, selanjutnya di sini ada permainan tangkap bola ya. Nanti kita coba jika sudah bisa normal ya kondisinya, bisa di sekolah berolahraga bersama. Sekarang kita lewat dulu. Nah, sekarang ada sumber energi angin ya. Kalau tadi air yang fungsinya banyak untuk menunjang kehidupan. Nah, angin pun sangat penting ya untuk menunjang kehidupan manusia sehari-hari. Contoh yang paling sederhana, kalau anak-anak pernah bermain kincir angin, itu menggunakan kertas ya yang dilipat seperti ini, dibentuk sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti baling-baling, nanti akan bisa berputar ketika tertiup angin. Ya. Ini nanti praktek ya. Nanti akan Pak Yoga beri tugas di rumah membuat mainan kincir angin ya. Ada kincir angin, ada kincir yang air nih seperti ini ya. Yang botol. Ini ketika air dimasukkan ke botol, nanti akan berputar menggerakkan kincirnya ini. Ini kalau ini kincir air. Kalau yang ini kincir angin. Jadi bedanya adalah kalau kincir angin dia bisa berputar karena gerakan angin ya. Angin yang bertiup lalu membuat kincirnya ini berputar. Bentuknya juga sedemikian rupa, melengkung seperti ini supaya memudahkan angin untuk bertiup dan memutar kincirnya. Kalau kincir air, sumber energinya adalah air. Air yang jatuh, dia akan menimpa kincirnya lalu berputar ya. Air akan jatuh dari atas ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Nah, itu ya. Nah, di rumah kita sumber energi utama yang digunakan adalah listrik untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Ya, ada kulkas atau lemari pendingin, ada lampu, ada jam, televisi, ada AC, semuanya ini bisa berfungsi kalau ada listrik. Kalau tidak ada listrik, tidak akan bisa semuanya ya. Jadi kita bersyukur hidup di zaman sekarang, di era kemerdekaan, bisa bebas menikmati listrik. Nah, listrik ini adalah salah satu energi, bentuk energi yang paling fleksibel karena dia bisa diubah ke berbagai bentuk yang berbeda-beda. Dari listrik bisa menjadi cahaya ya seperti pada lampu. Dari listrik bisa menjadi cahaya dan suara seperti pada televisi ya. Dari energi listrik bisa membuat kulkas menjadi dingin ya. Ada alatnya ya di kulkas itu yang membuat dia menjadi dingin. Kemudian ada yang dari listrik menjadi panas pada setrika, listrik menjadi gerak ya pada kipas angin. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali. Nah, ini ya. Perhatikan. Nah, ini ada gambar A. Anaknya sedang tidur, ya, tertidur. Tetapi lihat, HP-nya
masih terhubung ke listrik ya, masih aktif nyala. Kemudian laptopnya juga nyala, on ya. Kemudian televisinya juga masih hidup. Nah, ini bagaimana menurut anak-anak sekalian? Apakah ini contoh yang baik atau yang buruk? Apakah kita di rumah seperti ini? Ya, mudah-mudahan tidak. Nah, gambar yang B kita lihat ini sedang nonton ya bersama keluarga di rumah. Nah, sekarang kita akan bandingkan gambar A dengan gambar B. Apakah kita berhak menyalakan televisi? Ya, tentunya itu merupakan hak ya. Kita berhak mendapatkan hiburan. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, gimana coba kalau TV-nya nyala terus tapi tidak ada yang menonton? Ini adalah yang terjadi di gambar A. Ini sangat tidak baik ya anak-anak ya. Jadi kalau mau tidur pastikan peralatan listrik dimatikan ya, lampu, televisi, kemudian apalagi yang tidak dipakai ya, laptop, komputer dimatikan. Apalagi setrika ya, kalau sudah selesai dimatikan. Bahaya kalau setrika masih nyolok ke listrik, panas, lalu terkena di pakaiannya atau terkena alat-alat lain yang mudah terbakar, itu bisa terjadi kebakaran ya. Jadi ini adalah perilaku yang harus kita biasakan. Namanya disiplin ya. Walaupun kita misalkan memiliki uang yang banyak atau orang kaya ya, misalkan seperti itu, tetap harus memiliki prinsip hidup hemat karena energi listrik itu tidak digunakan untuk sendiri, tapi dipakai bersama-sama. Ya, listrik itu tidak gratis dan tidak ada dengan sendirinya, perlu usaha untuk mendapatkannya. Ada pembangkit listrik itu sumber energinya macam-macam. Ada yang dari batu bara, minyak bumi, ada yang dari tenaga matahari ya, ada yang dari gas, tapi yang paling utama sekarang adalah dari minyak bumi dan batu bara. Dan seperti sudah Pak Guru jelaskan pada pertemuan sebelumnya, minyak bumi dan batu bara ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Maka dari itu, sebelum cepat habis kita harus hemat. Ya, hemat listrik, hemat energi. Karena kita harus berbagi dengan yang lain, ya. Walaupun saat ini dunia, pemerintah sedang berusaha mencari energi alternatif untuk mengganti energi yang bakal habis ya. Minyak bumi dan batu bara ini suatu saat akan habis. Bayangkan jika minyak bumi habis tapi kita belum punya sumber energi pengganti atau alternatif. Maka kalian tidak bisa menikmati lagi semua fasilitas listrik yang ada di rumah. Termasuk kendaraan juga tidak bisa berjalan. Sekolahnya jalan kaki nanti atau naik kuda. Wah, kembali ke zaman sebelum ada listrik ya. Nah, ini contoh yang baik ya, bersama keluarga, nonton televisi bersama-sama. Nanti kalau sudah selesai, TV-nya dimatikan. Sehingga haknya sudah diterima, hiburan, tapi kewajibannya juga dilaksanakan. Dimatikan TV-nya jika sudah tidak digunakan, sehingga sesuai dengan kebutuhannya, tidak boros ya. Karena jika boros juga kan yang rugi kita sendiri, bayar listriknya mahal. Itu ya, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, ini nanti kita bahas di khusus pelajaran matematika. Pak Yoga lewat dulu ya. Ini tentang menghitung biaya listrik ya. Jika setiap peralatan listrik ini ada biayanya per wattnya ya, nanti ada hitungannya itu. Baik, demikian untuk materi tema tentang sumber energi.
ya pada kesempatan kali ini. Nanti Pak Guru khusus hari ini akan memberi tugas tentang membuat kincir angin, ya. Bahan-bahannya mudah kita peroleh di rumahnya ya. Menggunakan kertas, kemudian ada sapu lidi atau menggunakan kayu kecil, kemudian paku payung, sedotan yang nanti akan Pak Yoga berikan di informasi tugasnya. Baik, demikian dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.